Universitas Sumatera Utara dan juga ada Trisna Hasanah yang merupakan mahasiswa magister profesi dari Universitas Sumatera Utara. Dan acara nanti akan dipandu sama host kita Lia Priyanka dan Bapak Ibu yang sudah bergabung, selamat menikmati diskusi yang akan dihadirkan pada hari ini. Dan untuk virtual background yang sudah kita bagikan lewat WhatsApp Bapak Ibu, jika memungkinkan untuk memasang, kita berharap untuk dipasang. Namun jika tidak memungkinkan, tidak support atau ada masalah lain, ya tidak apa-apa. Dan link Zoom yang sudah kita bagikan lewat WhatsApp Bapak Ibu juga boleh di-share ke teman-teman yang lain. Dan tema kita pada hari ini adalah membahas mengenal gangguan konsentrasi pada anak. Dokter yang mana? Halo, Assalamualaikum Bapak dan Ibu peserta webinar Sumbar Melawan Corona via Zoom kali ini. Perkenalkan, saya Lia Priyanka, penyiar Radio Kelas FM. Saya akan menjadi moderator untuk hari ini ya, untuk memandu diskusi kita mengenal gangguan konsentrasi pada anak. Nanti narasumber kita ada 3 orang, ada Dr. Amel Yanis, spesialis kedokteran jiwa, beliau juga konsultan psikiatri anak dan remaja di Semen Padang Hospital. Kemudian juga ada Eka Ervika, MSI, seorang psikolog dan juga dosen Fakultas Psikologi Universitas Sumatera Utara, jauh-jauh nih dari Medan ya untuk kita ajak ngobrol. Kemudian juga ada Trisna Hasanah, SPSI. Beliau adalah mahasiswa Magister Psikologi Universitas Sumatera Utara. Ini juga jauh nih dari Medan. Selamat pagi, saya sapa dulu Ibu Eka Ervika, katanya udah gabung ya. Assalamualaikum, Ibu Eka. Kita cek sound sebentar. Waalaikumsalam. Dibuka dulu mungkin mikrofonnya, operator. Kita cek sound dengan Ibu Eka. Oke, ini belum oke. Halo Ibu Eka. Halo, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya nanti panggilnya Ibu Eka aja ya, boleh? Ya, boleh, silakan. Oke, saya sekarang mau cek sound Trisna Hasanah. Halo Ibu Trisna atau Kak Trisna. Halo Kak. Gimana kabarnya, baik? Alhamdulillah baik. Nanti saya panggilnya Kak Trisna aja, boleh? Boleh Kak. Oke, suara saya bisa terdengar jelas ya untuk Ibu Eka dan Kak Trisna ya? Jelas. Bisa Kak. Oke, baik. Dokter Amel katanya belum bergabung. Oh sudah bergabung. Saya mau sapa Dokter Amel dulu. Assalamualaikum, selamat pagi Dokter Amel. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Gimana kabarnya dokter? Alhamdulillah baik, cerah di sini dan hangat. Lagi di SPHK dokter? Belum ke SPH saya. Oke, nanti saya panggilnya Dokter Amel boleh? Boleh. Oke, baik kalau begitu. Dokter Amel. Ya. Menurut operator, kamera Dokter Amel sebaiknya diturunkan sedikit biar wajah Dokter Amel lebih terlihat dengan jelas. Itu agak ketinggian ininya. Begini, nah begitu, ya. Oke. Kita tunggu sekitar 2 menit lagi ya, Bapak Ibu peserta webinar.
Sambil menunggu, saya mau jelaskan rules-nya dulu. Nanti kita akan mendengarkan, kita akan ngobrol dengan ketiga orang narasumber. Apakah ada materi yang akan dipaparkan untuk ketiga orang narasumber, Dr. Amel, Ibu Eka, atau Kak Trisna? Saya bikin sedikit PPT ini. Berarti nanti ada materi ya dari Dr. Amel. Komunikasi, rencananya komunikasi. Dr. Amel akan share screen nanti. Rencananya seperti itu. Oke, baik. Berarti ada materi dari Dr. Amel ya. Kalau untuk Ibu Eka sama Kak Trisna ada materi? Halo, Ibu Eka? Ya, halo. Ada materi yang akan di-share nanti? Saya tidak menyiapkan materi, Mbak, tapi mungkin nanti akan interaktif aja ya. Oke, langsung dialog ngobrol aja kita nanti berarti ya. Kak Trisna juga begitu? Iya Kak, saya nggak nyiapin materi, Oke, mungkin baik. nanti bincang aja. Oke, berarti nanti yang akan share screen hanya Dr. Amel ya. Untuk peserta webinar, nanti jika ingin bertanya, ingin ngobrol langsung dengan narasumber kita, silahkan raise hand. Nanti kalau sudah raise hand, akan dibuka mute-nya oleh operator, bisa ngobrol langsung. Selain itu juga bisa melalui chat ya, kalau tidak ingin ngobrol langsung, hanya via chat saja juga boleh. Silahkan diketik pertanyaannya atau apa yang ingin diketahui lebih lanjut, silahkan diketik di kolom chat. Kalau bisa, nanti settingannya everyone ya, kalau bisa seperti itu, oke? Jadi ada dua cara, bisa raise hand atau bisa juga via chat. Maaf, moderator, namanya siapa tadi? Lupa. Lia, Nggak ketangkep. Ibu. Saya Lia, penyiar Radio Kelas FM. Mbak Lida. Ini Iya. boleh dong ya kita saling menyapa dengan para narsum ini. Iya. Bu Eka sama Dek Trisna ya. Iya. Jadi Ketemunya di ya virtual. gimana dokter? Ketemunya virtual di Dumai. Iya. Salam kenal Dr. Amel. Jauh dari Medan, dari Sumatera Utara. Kita sepertinya ini sehati nih Mbak Lia, karena lihat warna jilbabnya senada padahal nggak janjian ya. Benar ya? Iya. Kita kayak udah kayak pakai Bener. dress code, padahal kita nggak janjian ya Dr. Amel ya sama Trisna. Iya benar. Jadi kita bisa kopi darat ntar ya. Terpaut ya walaupun jauh. Jadi jiwanya saling terpaut gitu ya. Nah, untuk Bapak dan Ibu peserta webinar kali ini, saya mau sedikit menginformasikan Sumber Melawan Corona itu adalah program daily di Radio Kelas FM ya. Bisa didengarkan setiap jam 15 dan jam 16. Kita mengangkat topik seputar COVID-19 dan efeknya gitu. Jadi ini ada di hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, dan ada rerunnya di Jumat, di Sabtu dan Minggu begitu. Jadi kalau kita ketemunya baru sekarang nih, buat Bapak dan Ibu peserta webinar, bisa didengarkan Kelas FM-nya, walaupun mungkin Bu Eka jauh ya di Medan, atau Kak Trisnanya jauh di Medan, bisa via aplikasi, bisa via streaming, jadi bisa dengerin Kelas FM kapan aja gitu. Banyak informasi nih yang bisa didapat di Sumber Melawan Corona. Dan karena kalau di radio sifatnya itu lebih satu arah ya, hanya penyiar dan narasumber yang ngobrol, makanya kita buatkan webinarnya, ini didukung oleh Yayasan Semen Padang Hospital, dan juga Klinik Semen Padang. Kita buat webinarnya biar interaksinya jadi lebih luas, jadi lebih lebar, pesertanya bisa lebih banyak begitu. Baik, sepertinya kita sudah bisa mulai ya, sudah 10:03. Kita langsung mulai, saya akan langsung buka aja. Sudah siap ibu-ibu narasumber kita? Insya Allah. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, selamat pagi, apa kabar Bapak dan Ibu peserta webinar Sumber Melawan Corona. Selamat datang, selamat bergabung di webinar Sumber Melawan Corona. Saya Lia Priyanka yang akan menjadi moderator untuk diskusi kita kali ini. Diharapkan melalui diskusi ini akan banyak informasi yang didapatkan, akan banyak ilmu yang kita dapatkan dari
narasumber yang akan kita ajak ngobrol di webinar Sumber Melawan Corona. Webinar ini persembahan Yayasan Semen Padang Hospital, Klinik Semen Padang, dan juga Radio Klasi FM di 103,4 FM ya. Saya Lia, saya penyiar Radio Klasi FM. Topik kita di webinar Sumber Melawan Corona kali ini adalah mengenal gangguan konsentrasi pada anak. Narasumber kita untuk pagi ini ada 3 orang ya. Saya akan langsung sapa dan perkenalkan ketiga orang narasumber kita. Yang pertama saya mau sapa dulu Dr. Amel Yanis SPKJK. Beliau adalah spesialis kedokteran jiwa, seorang konsultan juga psikiatri anak dan remaja di Semen Padang Hospital. Assalamualaikum, selamat pagi Dr. Amel, apa kabar? Waalaikumsalam, selamat pagi Mbak Lia, kabar baik. Kabar baik. Pagi-pagi weekend produktif nih kayaknya kita Dr. Amel ya. Jadi walaupun weekend tetap kita berbagi bersama orang-orang banyak. Nanti kita akan ngobrol ya dokter lebih banyak mengenai gangguan konsentrasi pada anak. Oke, baik, terima kasih Dokter Amel. Sekarang saya mau ke Ibu Eka Ervika MSI, seorang psikolog dan juga dosen Fakultas Psikologi Universitas Sumatera Utara. Selamat pagi, Assalamualaikum Ibu Eka. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Lia, semua. Cerah sekali Ibu Eka. Alhamdulillah, Medan agak mendung sebenarnya. Sama sih di sini juga mendung ya, tapi yang penting hati kita tetap cerah deh. Ya. Gimana Bu Eka, kalau hari Sabtu biasanya ngajar kah? Hari Sabtu biasanya saya memilih untuk off, baik ngajar maupun praktek, tapi hari ini spesial untuk kelas FM. Terima kasih sudah menyediakan waktu di weekend kali ini ya buat gabung di Padang ya. Ya. Oke, baik Ibu Eka, terima kasih. Saya mau ke narasumber kita yang ketiga, ada Kak Trisna Hasanah SPSI, beliau mahasiswa Magister Psikologi Universitas Sumatera Utara. Selamat pagi Kak Trisna. Selamat pagi Mbak. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Nah, sehat Saya ya? sebenarnya aslinya orang Padang Mbak. Oh gitu, aduh. Di mana ya? Padangnya di Kota Padang. Di daerah mana? Buaya. Di mana? Lubuk Buaya. Lubuk Buaya, Mbak. Buaya jauh-jauh ya. Lumayan jauh kalau dari Indarung maksudnya. Iya. Gimana, udah dikabarin kah keluarganya? Saya lagi webinar loh hari ini untuk Radio Kladan. Oh, sudah Mbak. Udah diajak ikutan? Udah, cuman karena lagi ada kesibukan, jadi belum bisa join. Oh ya, nggak masalah. Nanti bisa dengerin Radio Klasi FM aja deh kalau kangen sama Kak Trisna. Apa hubungannya? Nggak ada ya? Ya udah kalau begitu terima kasih Kak Trisna. Oke, baik. Bapak Ibu peserta webinar Sumber Melawan Corona, topik kita seperti yang saya sudah sampaikan di awal adalah mengenal gangguan konsentrasi pada anak ya. Nah, saya mau ke Dokter Amel dulu. Dokter, sebetulnya yang dimaksud dengan gangguan konsentrasi pada anak itu seperti apa, Dok? Boleh saya ini apa namanya itu? Oh, share screen ya, langsung. Oke, baik. Sebelum kita ngobrol, kita share screen dulu ya. Kita lihat pemaparan dari Dokter Amel dulu. Udah kelihatan kah slide saya? Sudah, Dokter. Oke. Nah ini ya, jadi kita sesuai judul yang diberikan, mengenal gangguan konsentrasi pada anak. Terima kasih ini untuk Klasi FM, Yayasan Semen Padang dan Semen Padang Hospital karena bersama-sama kita berkolaborasi untuk memberikan informasi kepada masyarakat. Sehingga masyarakat yang kebetulan memiliki anak dengan masalah seperti ini bisa menentukan sikap yang tepat untuk kemaslahatan anaknya. Jadi sesuai dengan pertanyaan Mbak Lia tadi, sebelum kita mulai ke masalah ya, tentu kita mesti tahu dulu konsentrasi. Apakah itu konsentrasi? Konsentrasi itu adalah pemusatan kemampuan seseorang untuk memusatkan pikiran pada satu hal dengan cara menyampaikan hal-hal lain yang tidak berhubungan. Jadi kalau misalnya kita lagi kayak sekarang nih, kita lagi webinar ya, saya sebagai narasumber fokus ke screen laptop saya. Nah, padahal ada yang teriak di luar, tukang dagang atau apa, tapi saya tetap bisa fokus ke sini.
Jadi seolah konsentrasinya tidak terganggu, tidak ada masalah gitu loh. Jadi kalau kita terganggunya gangguan konsentrasi, tentu kemampuan memusatkan perhatian ini terganggu. Jadi sedikit saja ada distrak, bunyi suara kayak tukang dagang misalnya, atau ada yang lewat misalnya. Nah itu udah beralih perhatiannya. Seperti itu kira-kira Mbak Lia jawaban saya. Jadi ini gampang sekali dia terdistraksi oleh apapun yang terjadi di sekelilingnya ya. Ya, ini contoh gambar nih Mbak Lia, saya jelaskan ya. Biasanya kan orang mengkonotasikan tuh cuman heboh kayak gambar di bawah ini ya, laksa gitu ya. Sorry, ini gangguan konsentrasi ini misalnya kayak gini nih. Ini kira-kira latar situasinya lagi belajar nih ya. Barangkali ibu ini anak depan sama belakang ini kan kelihatan, mungkin ibu gurunya ada yang lucu atau apa. Ini anak ketawa, nih anak berusaha mengikuti. Ini anak kayaknya asik sendiri nih yang di tengah nih, yang baju garis-garis. Mungkin pensil apa ini sibuk aja memain-mainkan alat tulisnya ini contohnya. Nah untuk gambar di bawah ini ada penjelasan lebih lanjut. Ini gimana settingannya Mbak Lia? Apakah saya lanjut ini di slide saya? Lanjut saja dokter, kita dengarkan pemaparan dokter dulu ya. Nanti baru kita ngobrol. Ya. Oke, nah jadi kalau di tataran medis gangguan konsentrasi itu, diagnosis itu seringnya adalah ini dimasukkan kepada gangguan pemusatan perhatian dan hiperaktivitas, GPPH atau ADHD, ADHD ya, Attention Deficit Hyperactivity Disorder. Ini merupakan gangguan perkembangan ya, seperti apa itu? Ada peningkatan aktivitas motorik sehingga cenderung menyebabkan aktivitas berlebihan. Nah, hal ini ditandai dengan anak tidak bisa diam, tidak bisa duduk tenang, perhatian gampang teralih, tidak fokus dan kelihatannya seperti melamun gitu loh, dan juga bisa impulsif juga, jadi gampang teriritasi. Nah, saya lanjut dulu ya. Nah, tentu pengen tahu dong ini kenapa sih penyebabnya? Karena banyak orang tua juga menyatakan yang seperti itu anaknya malas atau anaknya nakal dan lain sebagainya, yang sering yang kesian banget itu ya anak-anak jadi di label gitu loh, padahal dia tidak perilaku yang dia tampilkan itu sebenarnya tidak ada maksud, tetapi karena apa? Karena memang ada masalahnya ini, ada masalah biologik ya, masalah biologi di otaknya, jadi tentang aktivitas di otak, terkait strukturnya juga, terkait reaksi kimia otak, ada zat kimianya, neurotransmitter namanya, juga faktor genetik, juga ada faktor psikososial. Nah ini adalah kelompok masuk di gangguan mental emosional ya, seperti gangguan mental emosional yang lain juga, bahwa penyebabnya itu multifaktorial, jadi tidak bisa berdiri sendiri gitu loh ya. Baik sekarang itu tetap multifaktorial, belum ditemukan satu penyebab yang tunggal bahwa penyakit ini karena ini di kelompok gangguan mental emosional. Jadi ini saling berinteraksi. Ini faktor psikososial ini misalnya nih ada pola asuh juga. Ini mungkin kita bisa lihat di sini sampai pusing nih ya, karena anaknya yang jahil, usil gitu. Faktor pengasuhan, faktor lingkungan yang sulit, misalnya itu antara lain ya, atau di keluarga itu keluarga yang ekspresi emosi tinggi, misalnya seperti itu. Nah ini nggak banyak, Bali ada 7 slide aja. Nah gejala klinisnya seperti apa? Tadi udah disinggung sedikit ya. Jadi anaknya seperti energinya tuh nggak habis-habis. Jadi seperti motor gitu, selalu bergerak, nggak bisa diem. Salah satu gejala nih, atau justru yang gambar tadi itu yang anak baju garis-garis, inatensi, tidak fokus, jadi kayak melamun gitu ya. Kemudian juga ada impulsif, gampang teriritasi, jadi bertindak sebelum mikir gitu loh, sehingga sering sama teman-temannya itu dihindari karena itu jangan berteman sama si Anu, suka jadi biang masalah seperti itu. Nah kalau orang dewasa di sekitar anak juga tidak memahami dengan baik, dan juga bersikap seperti teman-teman anak yang mengalami GPPH ini, tentu kasihan banget si anak ini ya. Nah, karena dia tidak bermaksud sebenarnya dengan perilaku tersebut. Nah, di SPH ini ada saya di oleh host ya, berdasarkan etiologi tadi atau penyebab tadi, tentu pendekatan obat dan pendekatan psikososial. Karena terkait masalah biologi tadi, jadi obat kerjanya adalah membantu secara biologik itu ya, kemampuan inhibisi di otak anak itu bekerja dengan baik, karena dengan pendekatan obat ada neurotransmitter tertentu jumlahnya menjadi
dikontrol oleh obat sehingga tidak berlebihan, jadi jumlahnya cukup saja, sehingga kemampuan inhibisi atau kemampuan mengontrol atau meregulasi perilaku pada anak itu bisa bekerja dengan baik. Kemudian ketika obat bekerja dan anak karena diatur oleh obat tadi untuk kemampuan inhibisinya bekerja dengan baik, nah saat itu pendekatan psikososial kita lakukan, ini adalah modifikasi perilaku ya, antara lain tentu kita harapkan anak lebih bisa menyerap intervensi psikososial ini, karena sering pada anak bukan sering ya, pada anak ADHD ini, pada anak pada umumnya, jadi dia nggak tahu nih, belum paham bahwa perilaku apa yang nggak boleh, perilaku apa yang boleh, apa yang orang bisa nyaman berurusan sama dia. Nah, ketika obat bekerja, kita sampaikanlah itu modifikasi perilaku seperti tadi, sehingga anak diberitahu dan diberikan contoh. Nah, juga sering ditanyakan, kapan saatnya masih memeriksakan anak dengan GPPH ini? Karena sesungguhnya tidak semua anak yang lasa itu boleh didiagnosis, karena tuntutan perkembangan anak untuk aspek lokomotor sampai batas umur 5-6 tahun itu, sampai umur 6 tahun itu ya, itu justru mereka beraktivitas lebih aktif itu justru dibutuhkan sebagai tuntutan perkembangan, karena dengan demikian mereka bisa mengeksplorasi lingkungan. Nah, kan jadi pertanyaan, kapan dong dibilang ada gangguan? Nah, kalau itu sudah menimbulkan masalah dan susah banget untuk diberitahu. Masalahnya baik pada anak maupun pada lingkungan. Misalnya pada anak jadi cenderung terjadi kecelakaan, pada orang lingkungan jadi sangat terganggu. Nah, yang jadi persoalan ini pada masa pandemi, ya, karena kan kita, sebelum sampai kepada masa pandemi, saya kembali ke pendekatan non obat ini adalah anak ini kan energinya berlebihan ya, jadi alih-alih melarang lebih baik kita salurkan energinya itu. Itu termasuk dalam modalitas treatment. Jadi bisa kita ajak untuk exercise, itu macam-macam hal yang kita bisa lakukan. Nah, masalahnya pada masa pandemi ini karena ada pembatasan untuk ke tempat umum. Nah, ini yang tantangan sebenarnya. Saya sih melihat sebagai challenge ya. Terus bisa nggak dok kita tetap lakukan? Saya rasa sih bisa aja. Pada anak kita sampaikan hal-hal yang mesti dilakukan pada masa pandemi ini terkait prokes ya, dan tentu dalam hal ini orang tua atau orang dewasa di sekitar mesti menyediakan energi agak lebih untuk memantau mereka. Jadi tetap pakaikan masker. Misalnya nih kalau mereka diajak di lapangan terbuka untuk olahraga, misalnya jogging misalnya seperti itu. Nah, itu kita bisa lakukan. Nah, itu slide saya, Mbak Lia, sedikit saja memang untuk selain dialog interaktif juga saya bantu dengan dari aspek visual ya. Nah, saya kembalikan ini kepada Mbak Lia sebagai moderator. Baik, Dr. Amel, terima kasih banyak untuk pemaparannya dengan share screen barusan. Jadi sudah dijelaskan oleh Dr. Amel, ini sekaligus menjawab pertanyaan pertama saya tadi ya. Nah, apa sih sebetulnya yang dimaksud dengan gangguan konsentrasi pada anak? Jadi ketika si anak ini gampang terdistraksi oleh lingkungannya, begitu dokter ya? Biasanya ini pada usia berapa dokter anak-anak mengalami gangguan konsentrasi ini? Nah, kita anggap itu sebagai, kita nilai, bukan kita anggap ya, sebagai gangguan kalau itu setelah umur 6 tahun. Jadi ada kriteria diagnosisnya. Jadi karena apa? Seperti saya sampaikan tadi, sebelum umur 6 tahun itu kalau memang Bapak Ibu ngerasa kok anak saya lasak banget ya. Nah, itu kita observasi dulu. Tentu diobservasi. Mudah-mudahan dengan kegiatan ini orang tua bertambah pengetahuannya ya. Nah, karena itu salah satu tuntutan perkembangan anak untuk mengembangkan lokomotornya. Nah, setelah 6 tahun, dan itu terjadi tidak hanya pada satu situasi. Jadi di beberapa situasi, dan waktunya juga lebih dari 6 bulan. Kalau misalnya seminggu 2 minggu mungkin belum kita bilang sebagai gangguan. Jadi itu Mbak Lia ya, umur kita sebagai gangguan lebih dari 6 tahun. Terjadi munculnya pada berbagai situasi. Satu lagi itu masa terjadinya itu lebih dari 6 bulan. Seperti itu Mbak Lia panduannya.
Artinya ini dia sudah masuk usia sekolah ya, Ibu Amel ya? Ya, seperti itu. Karena ketika sekolah, anak kan dituntut untuk bisa duduk tenang Yep. dan mulai terstruktur kegiatannya tuh. Nah, pada anak ADHD itu sulit mereka melakukan karena masalah biologi tadi ya, mereka morawiri di kelas, cicilan, iseng ke teman, seperti itu. Oke. Ya. Ada satu pertanyaan, Ibu. Benarkah anak prematur itu berisiko lebih tinggi mengalami gangguan konsentrasi? Ya, itu salah satu faktor risiko, Nia ya, Mbak Lia ya. Karena pada anak yang prematur itu kan ketika dia lahir itu perkembangan organ, salah satunya otak kan itu belum sempurna. Jadi memang salah satu faktor risiko untuk bisa terjadinya ADHD selain misalnya prematur, sulit persalinan yang sulit, atau trauma pada waktu kecil itu seperti waktu bayi ya, seperti itu, Malia. Oke. Jadi untuk anak-anak yang memiliki faktor risiko lebih tinggi ini sebaiknya adakah antisipasi yang bisa dilakukan orang tua, dokter? Nah, ini penting pertanyaannya. Kalau dulu dikatakan, saya ingat banget waktu saya sekolah dulu tuh ya, kalau ada anak kejang itu sepertinya kita hopeless gitu loh. Karena setiap kejang, ya itu kan banyak sel-sel saraf otak yang rusak tuh. Karena saat kejang kan oksigenasi organ salah satunya otak itu kan terganggu. Nah, dengan penelitian saat sekarang oleh para ahli, itu dikatakan bahwa otak kita ini mempunyai kemampuan plastisitas yang mengagumkan. Bagaimana caranya? Dengan stimulasi. Makanya kalau anak-anak yang dilahirkan dengan faktor risiko, itu kita lebih optimalkan stimulasi yang diberikan kepada mereka. Stimulasi itu dengan mengaktifkan seluruh panca indera mereka. Mata, penglihatan, sensibilitas. Jadi misalnya nih ketika ibu mengasuh ya, misalnya ditetein tuh ya. Nah, ibu fokus ke anak, lihat matanya, karena dengan memandang mata terjadi kontak psikik, itu ada zat kimia tertentu di otak yang dihasilkan namanya oksitosin ya, itu dikenal sebagai hormon cinta. Nah, itu sangat bagus untuk memicu keluarnya berbagai derivat zat yang bisa menumbuh kembangkan otak. Itu secara zat kimianya. Secara struktur otaknya sendiri dengan stimulasi tadi itu akan membantu tumbuhnya cabang-cabang. Jadi yang tadi prematur itu kan tidak sempurna perkembangan otaknya, dan dengan stimulasi setelah anaknya lahir, nah itu cabang-cabang yang otak yang nggak tumbuh, belum sempurna tumbuh ketika lahir, itu akan dipicu untuk tumbuh dengan baik. Akan ada kolateralnya. Jadi sekarang jangan khawatir, istilahnya gini loh, jangan terlalu cemas ya. Asal kita memperhatikan dengan baik, memberikan perhatian lebih untuk anak-anak yang prematur ini. Seperti itu jawaban dari saya. Jadi kalau memang kebetulan kita memiliki anak yang ditakdirkan lahir secara prematur, kita nggak perlu cemas dulu nih, Bapak dan Ibu peserta webinar, yang dilakukan itu stimulasi. Salah satunya seperti yang dikatakan Dokter Amel tadi, kalau lagi memberi ASI tuh jangan sambil main handphone gitu ya dokter ya. Benar. Jangan atau sambil melakukan yang lain, nonton TV, baca buku, atau ngobrol sama yang lain gitu ya. Betul. Jadi fokus kepada si anak. Itu Hati. sederhana, tapi kadang-kadang kita abai. Gitu ya dokter ya. Baik. Ya. Dokter Waktu Amel, mandiin juga Mbak, ya, waktu mandiin, pakai baju juga. Jadi interaksi antara ibu atau ayah dengan si anak ini membantu untuk perkembangan si otak si anak ini ya dokter ya. Benar banget. Oke, baik dokter, terima kasih. Saya mau ke Ibu Eka dulu. Ya, silakan. Ibu Eka. Halo. Halo, Mbak. Oke, kita sudah mendengarkan suaranya. Kalau dari sudut pandang psikologi, gangguan konsentrasi pada anak ini hal yang wajar atau cukup serius dan harus disikapi benar-benar gitu, dokter Ibu Eka? Ya, terima kasih Mbak Lia. Tadi kita sudah mendengarkan pemaparan dari Dokter Amel dengan sangat jelas dan gamblang ya, mulai dari gejala, kemudian juga penyebab dan apa yang harus kita lakukan.
Nah, tadi Dokter Amel sempat menyinggung bahwa penyebabnya itu biologis dan psikologis. Jadi mungkin saya akan lebih banyak bicara psikologisnya nih Mbak Lia, karena kapasitas saya sebagai psikolog ya. Jadi kalau ditanya serius atau enggak, nah itu menurut saya kita harus mendudukkan dulu definisi gangguan konsentrasi tadi seperti yang sudah dikatakan Dokter Amel ya. Jadi bahwa ketika anak mengalami gangguan konsentrasi yang terlihat oleh orang tua atau lingkungan adalah anak tidak mampu memusatkan perhatian atau nggak bisa fokus ya, mungkin istilahnya seperti itu gitu. Nah, namun istilah nggak bisa fokus ini kadang juga harus diklarifikasi ya. Tadi Dokter Amel juga mengatakan kenapa kemudian diagnosanya biasanya ditegakkan setelah usia 6 tahun karena biasanya dapatnya tuh di sekolah. Jadi keluhan yang paling konkret itu ketika guru mengatakan bahwa anak nggak bisa menyelesaikan tugasnya gitu, seringkali tidak bisa mendengarkan instruksi, tidak mematuhi instruksi, kemudian tidak berhasil menyelesaikan tugas. Nah, namun sebenarnya pada usia yang sangat dini, risiko munculnya gangguan pemusatan perhatian ini sudah bisa dideteksi kalau orang tua itu sensitif ya. Jadi meskipun juga harus sangat berhati-hati. Kenapa? Karena tadi Dokter Amel juga sempat mengatakan bahwa pada usia yang sangat dini memang anak tumbuh dan berkembang dengan beraktivitas ya. Jadi mereka melakukan banyak aktivitas motorik gitu ya. Dan itu sebenarnya penting untuk stimulasi kecerdasan. Namun tentu saja kalau kita bicara pemusatan perhatian yang terganggu atau anak mengalami gangguan dalam konsentrasi, anak ini berbeda dengan anak normal pada umumnya gitu. Nah, jadi memang kita harus hati-hati dengan istilah hiperaktif gitu karena banyak orang tua, guru maupun yang bekerja dengan anak itu dengan sangat mudah gitu melabel anak hiperaktif gitu. Padahal sebenarnya memang anak usia 3 tahun itu sangat aktif ya. Tapi untuk mengatakan bahwa mereka hiperaktif tentu saja harus sangat berhati-hati. Kenapa? Tidak boleh terminologi hiperaktif itu karena anak tidak bisa duduk diam sesuai dengan keinginan orang tua. Padahal sebenarnya ketika dia bereksplorasi pun itu merupakan ciri mereka. Nah, di sini saya mau menekankan kalau kita bicara gangguan perhatian, kita harus bicara rentang perhatian. Jadi kemampuan seorang anak untuk bisa fokus, gitu ya. Jadi kita tidak bisa menyamakan anak usia 3 tahun, 5 tahun, atau bahkan kita tidak bisa samakan anak dengan kita sebagai orang dewasa dalam memusatkan perhatian. Jadi misalnya dalam konteks pandemi, kenapa kemudian banyak keluhan? Karena orang tua berhadapan dengan situasi anak harus belajar daring. Jadi mereka harus duduk di depan handphone atau laptop gitu ya untuk mengikuti pembelajaran daring. Kemudian anak kok nggak bisa fokus ya? Anak saya main-main aja, lihat sebentar terus pergi, lihat sebentar terus pergi gitu. Nah, di sini saya mau menekankan bahwa kita harus memahami bahwa rentang perhatian setiap anak itu memang berbeda gitu ya, tergantung pada usianya. Artinya semakin tinggi usianya, tentu saja kemampuan anak untuk memusatkan perhatian itu akan semakin tinggi gitu. Nah, jadi biasanya rumus sederhana yang bisa dipakai itu adalah mengalihkan usia anak dengan kemampuan memusatkan perhatian itu di sekitar 3-5 menit. Jadi kalau misalnya anak usia 2 tahun, kita mengalihkan usianya 2 dikali 3 sampai 5 gitu ya. Jadi 2 kali 3 sama dengan 6 gitu, terus 2 kali 5 sama dengan 10. Jadi sekitar kalau anak 2 tahun itu kemampuan dia untuk memusatkan perhatian di rentang sekitar 6 sampai 10 menit gitu. Melakukan satu aktivitas yang sama. Ya, betul. Jadi memusatkan perhatian artinya ya seperti yang dikatakan Dokter Amel itu memusatkan ya, jadi hanya memperhatikan suatu hal gitu. Jadi kalau dia diminta untuk mengerjakan tugas ya dia benar-benar memusatkan perhatiannya, pikiran, mulai dari seluruh indera ya, penglihatan, pendengaran, kemudian seluruh inderanya dia pusatkan pada tugas yang harus dia hadapi. Misalnya kita lagi ngajak si anak nih usia katakanlah usianya 2 tahun tadi ya Bu Eka ya, kita lagi ngajak anak main balok, menyusun balok misalnya gitu. Dia harus bisa konsentrasi dengan tenang atau menikmati permainan balok itu selama kurang lebih 6-10 menit. Betul. Tanpa dia berdiri, dia berlari ke sana, dia pergi ke sini gitu. Nah, jadi kalau lewat 10 menit kemudian dia mulai terdistraksi gitu. Aku mau minum gitu. Terus atau dia dengar suara kakaknya di sebelah dia mulai lihat. Nah, itu sebenarnya
masih bisa kita katakan normal. Kenapa? Karena memang kemampuan untuk batas usia seperti itu gitu ya, di usia 2 tahun itu memang di 6 sampai 10 menit gitu. Nah, Kalau itu belum sampai 10 menit kita perlu curiga begitu. ya, nah jadi itu tentu saja bukan sesuatu yang bersifat matematis ya Mbak Amel ya, jadi tidak hanya bisa mengamati dalam satu konteks Tidak gitu mutlak ya. gitu ya. Makanya nanti kita harus lihat lagi juga dalam konteks Yang sebuah lain. aktivitas, tentu saja faktor internal dan eksternal mempengaruhi. Jadi artinya internal itu adalah diri anak, kemudian eksternal itu lingkungan gitu ya. Jadi kebayang kalau anak 2 tahun rentang perhatiannya masih sangat terbatas di rentang 6 sampai 10 menit gitu ya. Secara internal memang kemampuan terbatas, kemudian eksternal lingkungan sangat distraktif gitu. Jadi misalnya pada saat anak diminta untuk belajar dalam tanda petik ya, diberikan stimulasi, katakanlah main balok gitu ya. Kemudian lingkungan ini ribut sekali. Di sana ada televisi yang nyala, kemudian mungkin ada kakaknya yang lalu lalang, lari. Artinya dua hal itu tentu saja akan sangat mempengaruhi gitu. Nah, jadi memang kita tidak bisa melihat suatu konteks itu matematis sekali. Oh, ini kan rentangnya katakan misalnya kalau anak 2 tahun harus 10 menit, kok dia cuma bisa 5 menit. Tapi lingkungannya sangat distraktif gitu. Kita sendiri pun kan kadang orang dewasa ya kalau kita sudah berusaha fokus tapi kemudian lingkungan itu sangat distraktif, tentu saja kita mungkin sekali untuk terdistrak gitu. Nah, jadi kita juga harus melihat faktor internal dan eksternalnya secara bijak menurut saya. Kenapa? Karena pada beberapa kasus ekspektasi lingkungan gitu terhadap kemampuan anak untuk berkonsentrasi ini terlalu tinggi menurut saya gitu ya dalam konteks pembelajaran daring ini gitu ya. Banyak orang tua di praktek tuh bertanya, Ibu kenapa anak saya nggak bisa fokus gitu. Jadi karena sekarang kan tidak milih ya Mbak Lia ya, semua dia mau baby kelas, mau dia TK sampai mahasiswa juga seperti Mbak Trisna menjalani pembelajaran daring gitu. Nah, saya sering bilang, Ibu, kalau saya mulai ngasih kuliah sama mahasiswa, kadang-kadang saja terlihat ya, walaupun hanya dari kamera gitu, bahwa kalau sudah harus mendengarkan presentasi lebih dari 30 menit, itu biasanya konsentrasi mulai terdistrak gitu ya. Apalagi kalau medianya handphone mungkin ya, yang mereka juga bisa ke aplikasi lain, masuk ke medsos dan sebagainya. Nah, konon lagi ini anak-anak ya, di usia misalnya kalau kita pegang apa yang dikatakan Dokter Amel di bawah 6 tahun itu selain kapasitas mereka untuk memusatkan perhatian memang masih sangat terbatas, regulasi diri mereka juga memang masih rendah. Jadi regulasi diri ini adalah kemampuan anak untuk memanage dirinya gitu ya. Jadi untuk mengikuti aturan gitu. Jadi makanya kenapa tadi Dokter Amel mengatakan psikososial juga besar sekali pengaruhnya ya. Jadi bagaimana orang tua menanamkan tentang aturan benar salah, bagaimana orang tua menanamkan tentang memahami dan mengikuti instruksi dan aturan, itu tentu saja akan sangat bervariasi pada setiap anak karena berhadapan dengan orang tua yang berbeda. Nah, sehingga kenapa harus sangat hati-hati dalam penegakan diagnosa ADHD, bisa jadi anak yang dikeluhkan mengalami kesulitan dalam memusatkan perhatian, belum tentu ADHD gitu ya. Jadi bisa saja dia memang mengalami kesulitan untuk memusatkan perhatian, tapi bukan ADHD. Seperti itu saya rasa ya Mbak Lia. Baik, baik. Ibu Eka, apakah gangguan konsentrasi pada anak ini termasuk dalam gangguan tumbuh kembang? Nah, tadi Dokter Amel sudah mengatakan bahwa ini juga bagian dari masalah dalam tumbuh kembang ya, karena sifatnya kan neurobiologis ya, jadi ada gangguan neurologis. Nah, kalau saya mungkin mencoba memilah dulu, sebelum usia 6 tahun, kita mungkin harus sangat hati-hati melihat bahwa ketidakmampuan anak dalam memusatkan perhatian, apakah memang ADHD gitu ya, jadi sifatnya neurologis, ataukah ini psikologis gitu ya. Jadi tadi Dokter Amel kan juga mengatakan ya beberapa kasus anak dengan faktor risiko kelahiran prematur itu stimulasi itu sangat menentukan. Kalau di psikologi biasanya kita sangat intens bicara tentang sensori integrasi gitu ya. Jadi panca indera tadi Dokter Amel sudah menyinggung tentang panca indera. Selain panca indera ya, penglihatan, pendengaran, penciuman, perasa, taktil gitu ya. Kemudian ada
vestibular gitu, keseimbangan, dan proprioseptif ya, koordinasi otot gitu ya. Dalam konteks pembelajaran gitu ya, kadang-kadang kan secara tradisional kita taunya belajar itu paper pencil duduk gitu ya. Iya, Jadi iya, itu ya namanya belajar, kamu ambil bukunya, ambil pensilnya, iya, duduk, iya. jangan tugas. Konvensional Iya. konsep Nah, kita seperti itu ya. secara psikologis tentu saja itu tidak bisa sesaklek itu gitu Oke. ya. Bahwa anak belajar justru pada usia yang sangat dini itu melalui seluruh indera sensori yang dia miliki gitu. Makanya kenapa kemudian kalau anak TK biasanya aktivitasnya tidak lebih banyak menulis gitu ya. Calistung itu semestinya tidak aktivitas mereka, tapi lebih pada mempersiapkan sensorinya untuk kemudian ketika dia masuk ke sekolah dasar, dia tahan duduk mengerjakan tugas dalam jangka waktu yang sudah ditentukan oleh guru. Nah, artinya apa gitu? Stimulasi sensori ini menjadi penting sekali. Kenapa? Karena anak-anak yang tidak terbiasa mengkoordinasikan sensorinya dengan baik, gitu, itu akan menjadi sangat mudah terdistraksi. Jadi seperti yang dikatakan Dr. Amel ya, ketika anak dituntut untuk menyelesaikan tugas, dia kan harus fokus ya, matanya melihat gitu ya ke tugas yang diberikan. Telinganya mendengarkan instruksi gitu. Sementara pada saat yang bersamaan, sementara ada distraksi kan, selain instruksi ada suara di luar misalnya. Nah, itu dia harus bisa melakukan diferensiasi stimulus, membedakan ini stimulus mana yang saya harus fokus, stimulus mana yang saya harus abaikan. Nah, itu erat sekali kaitannya dengan stimulasi yang diberikan oleh orang tua. Nah, jadi menurut saya dalam hal ini deteksi dini, artinya pemeriksaan dini, akan adanya resiko gangguan perhatian, kemudian intervensi dini itu juga menjadi penting sekali. Artinya ketika orang tua misalnya melihat kok anak saya nggak bisa diem ya gitu ya, sementara anak pada usia yang sama 3 tahun tuh udah mulai bisa duduk diam, dikasihkan tugas misalnya 10 menit tuh udah bisa. Ini anak saya tuh 2 menit aja udah kemana-mana ya, nggak bisa duduk diam. Nah, tentu saja kita harus waspada, tapi juga tidak panik gitu ya. Kemudian, oh jangan-jangan anak saya hiperaktif gitu. Selalu ada kemungkinan itu, tapi coba dulu untuk dilihat. Apakah ternyata anak ini memang tidak terbiasa menghadapi tugas yang menuntut dia untuk bisa duduk diam gitu. Nah, kemudian tugasnya sendiri juga akan menentukan. Artinya tugas itu menarik atau tidak untuk anak. Nah, sering orang tua mengeluh ya, misalnya, Ibu, kenapa anak saya kalau dikasih tugas tuh nggak bisa duduk diam, Bu? Tapi kalau nonton atau main gadget, itu dia bisa tahan, Bu. Fokus sekali, bahkan dipanggil pun nggak dengar gitu. Nah, dalam hal ini mungkin karena memang stimulusnya, artinya stimulus yang dia lihat di TV, di gadget, itu membuat dia bisa fokus. Audiovisual ya, menarik kan, ada suara, ada gerakan, ada warna gitu. Sementara tugas yang diberikan itu mungkin tidak menarik gitu. Nah, makanya kenapa pada anak usia dini itu pendekatan yang diberikan oleh lingkungan itu juga akan sangat menentukan apakah anak bisa fokus atau tidak. Nah, kalau saya lihat dalam proses pembelajaran selama masa pandemi, variasinya banyak sekali ya Mbak Lia, karena kita tidak standar ya, setiap sekolah menerapkan metode dengan variasi yang sangat beragam gitu, sehingga hasilnya menurut saya juga sangat beragam. Ada banyak sekolah yang dari TK dia harus sudah nge-zoom misalnya. Anak saya sekolah full day gitu ya, dia mulai dari pagi sampai jam 3 sore nge-zoom. Jadi memang dengan jeda-jeda ya gitu ya, karena kebetulan sekolah tahfiz di pagi hari dia harus setoran hafalan dan sebagainya misalnya. Itu sebenarnya menurut saya agak berat gitu. Tapi memang artinya sekolah mungkin punya pertimbangan ya. Masing-masing sekolah punya pertimbangan. Nah, sehingga yang harus dilakukan adalah mengevaluasi. Jadi orang tua mungkin sebagai pendamping anak mengevaluasi apa yang bisa kita lakukan untuk membuat kemudian anak kita bisa mengikuti pembelajaran, tapi pada sisi lain itu juga tidak membuat mereka tertekan. Kenapa? Karena kalau anak masih di masa sensori aktif ya, pengennya aktif secara motorik, kemudian mereka disuruh duduk diam, itu khawatirnya justru membuat anak merasa tertekan dan akibatnya justru bukan malah bisa semakin fokus, malah makin nggak fokus dan nggak minat belajar gitu. Baik. Saya rasa seperti itu Mbak Lili.
Baik, Ibu Eka, terima kasih. Untuk Bapak dan Ibu peserta webinar Sumber Melawan Corona, topik kita mengenal gangguan konsentrasi pada anak. Saya ingin ingatkan, Anda sudah bisa mengetik atau menanyakan ya, apa sih keingintahuan Anda tentang topik ini. Silahkan diketik di kolom chat, atau silakan raise hand jika ingin ngobrol langsung dengan narasumber kita. Nanti operator akan membantu untuk membuka mute Anda. Sudah masuk satu pertanyaan ya, saya mau langsung saja agar bisa mengefektifkan waktu kita. Ini dari Ibu Rati Yuliarningsih. Bagaimana cara saya agar anak saya bisa berkonsentrasi dalam menyelesaikan tugas-tugasnya? Usia anak Ibu Rati 11 tahun, dia jarang sekali menyelesaikan tugas dengan tuntas dan cenderung cuek perihal tugasnya. Lebih senang menonton dan bermain game. Padahal Ibu Rati ini sudah membatasi waktu main game, tapi cenderung dilanggar nih oleh sang anak dan tidak mendengar apa yang dikatakan oleh Ibu Rati. Jadi Ibu Rati mohon saran dan masukannya. Baik, mungkin ke Dr. Amel dulu ya. Dr. Amel, silahkan. Terima kasih, Mbak ya. Ya. Menarik pertanyaan yang diajukan Ibu Rati ya. Banyak orang tua yang mengeluhkan hal yang sama ketemu di tempat praktik saya itu. Jadi gini, pertama kita pahami dulu perkembangan anak umur 11 tahun ini, level perkembangannya. Nah, itu dulu kita mesti pahami. Karena sering orang tua terjebak memahami anak dalam tanda kutip nih seperti usia dia gitu loh. Yang orang tua kan menganggap nih belajar penting untuk masa depan segala macam. Pada anak belum tentu seperti itu pemahamannya. Nah, kalau kita memahami tidak pas memahami level perkembangan anak, tentu kita akan frustrasi, kita akan cenderung marah-marah. Nah, ini anak nggak ngerti gini-gini gitu ya, jadinya ngomel. Nah, dengan kita pahami umur anak 11 tahun itu pada tahap level perkembangannya itu ya, salah satunya dia masih suka yang menyenangkan dia, bersenang-senang gitulah judulnya, bahwa ini ada tugas seperti ini belum tentu bisa dia pahami dengan baik. Nah, itu dipahami dulu. Nah, setelah kita paham, ini anak kayaknya masih gini nih pemahamannya. Nah, ini yang orang tua bisa memberi pemahaman kepada anak secara nggak langsung. Oh, ini sebenarnya perlu loh dilakukan. Nah, kita bisa nego sama anak. Kalau misalnya kapan kamu bisa lakukan? Seperti itu Bu Rati. Jadi di sini intinya adalah komunikasi. Aja anak ngomong, dan itu ngomong tidak boleh disambi ya. Benar-benar kita waktu yang sediakan untuk dia, kita ngomong dari hati ke hati kayak gini, berhadapan. Nah, ini kayaknya kamu ada PR deh. Menurut kamu ini perlu nggak dilakukan nih? Nanti dia jawab macam-macam ya, ini perlu kan, kamu lagi sekolah ya. Tapi kenapa kamu masih main? Ini contoh ya. Ya karena gini kan gitu tuh. Nah, sekarang gini, Ibu kasih peluang nih, kapan kamu mau melakukan ini? Nah, orang tua pasien, Bu kan nggak pasti dilakukan, Bu, benar, dia tidak tentu melakukan, tetapi Ibu percayalah dengan kita ngomong begini, itu akan masuk dalam di persarapannya ya. Mungkin sekarang belum ada aksi, tapi itu akan tersimpan dan itu diolah. Dan barangkali belum sekarang ibu-ibu dapat manfaatnya, tetapi anak udah dapat pemahaman seperti itu. Nah, terus gimana dong dok? Ini persoalannya sekarang. Nah, itu tadi Ibu, pertama itu masih konsisten dengan aturan-aturan yang disepakati. Nah, masih bersepakat dulu ini dengan anak. Jangan kita kamu mesti begini, mesti begitu, tentu kurang-kurang. Kadang-kadang kita sebagai orang tua nih sukanya ngomel loh, Bu. Nah, itu dia. Pertama itu ya, kita sepakati dulu. Kemudian, kalau misalnya ada hal yang tidak dia lakukan sesuai dengan kesepakatan, kita fokus saja menegur apa yang dia belum lakukan. Jangan merembet kemana-mana ngomelnya. Jangan kasih tahu gini. Itu anaknya alih-alih mendengarkan malah dibudekin tuh kupingnya tuh ya. Jadi sebel dia dengarnya. Apa yang dia mesti perbaiki. Jadi disepakati nomor 2 fokus apa yang ditegur itu aja yang ditegur. Kemudian oh ya, itu bikin suasana belajar itu menyenangkan. Kalau menyenangkan kan kita cenderung mengulang dan mau ya.
Ya. Nah, memang kalau yang rasanya yang belajar ini yang dengan kesadaran melakukan, mungkin yang udah S2, S3 kali ya. Kalau S1 pun mahasiswa saya lihat pun belum itu. Lebih memilih untuk main. Kalau S2, S3 kan kita yang pengen sekolah. Apalagi ini pada anak SD. Ini saya nggak tahu anak ibu ini karena ADHD atau apa, tapi anggaplah yang terjadi umum saja dulu ya. Nah, bikin menyenangkan dan bikin apa sih, jangan long time untuk belajar, bikin setengah jam. Jadi 11 tahun kira-kira 40 menit lah masa konsentrasinya kira-kira Bu Eka ya, kalau kita patok nih. Jadi bisa dibikin misalnya 15 menit, nah, terus kasih dia peluang untuk ngapain gitu, tapi jangan jauh-jauh dari tempat belajar tadi, misalnya sekedar meregangkan otot, pergi ke toilet atau ngambil minum gitu loh, nanti kita panggil lagi. Nah, kita pun kalau misalnya barang setengah jam, saya rasa kita cukup bisa lah untuk meluangkan waktu. Untuk ibu-ibu yang bekerja di kantor ya, kalau ibu-ibu yang bekerja di rumah saya rasa lebih punya peluang karena kan mereka langsung jadi bos ya. Kalau kita kan enggak, kita diatur. Maksudnya kita yang kerja di kantoran ya, ada bos yang ngatur. Kalau di rumah kita langsung jadi bos. Pokoknya istilah pemborong gitu, udah jadi bos langsung, jadi anak buah langsung. Jadi itu di tangan ibu semua. Jadi kata kuncinya gini, pertama sepakati, kedua konsisten sepakati, dan kalau memberitahu jangan jangan Merembet kemana-mana, fokus ya. Yang keempat, tadi bikin plan tugas yang dikerjakan tadi itu. Kira-kira gitu mungkin praktiknya. Baik, Dokter Amel, terima kasih. Mbak Trisna bisa menambahkan barangkali. Kak Trisna sama Ibu Eka, silakan jika ingin memberikan insight atau menambahkan jawaban dari Dokter Amel. Ya, saya rasa penjelasan Dr. Amel sudah sangat jelas dan detail ya mengenai tahapan-tahapannya. Hanya saja mungkin saya pengen menambahkan sedikit. Sebenarnya kalau kita bicara apa yang ditanyakan tadi oleh Ibu Rati ya tentang anak 11 tahun yang belum bisa fokus dengan tugasnya. Jadi sebenarnya kan ini anak berhadapan dengan dua situasi. Satu mengerjakan tugas, satu ada pilihan ya main game atau nonton ya tadi ya. Ketika dia belajar susah dikasih tahu, tapi kalau main game tuh konsentrasinya tinggi. Nonton gitu. Atau main game seperti yang tadi sudah saya contohkan. Jadi dalam hal ini tentu saja ada dua konteks, mengerjakan tugas dan main game sama nonton. Dua hal itu mungkin kalau kita pun dihadapkan pada pilihan itu, mungkin dalam setting orang dewasa tuh mengerjakan tugas sama nonton ya, nonton sinetron atau nonton Korea nih ibu-ibu zaman sekarang gitu. Jadi pilihannya tuh kayaknya lebih berat, ketarikannya pasti ke nonton ya daripada ngerjain tugas. Ntar aja deh ngerjain tugas, kayaknya nanti aku bisa deh kerjain ya. Cuma kadang-kadang itu kan jadi kita jadi lalai ya, karena nonton tentu saja lebih asik, waktunya terbuang, kemudian jadi ngantuk, jadi capek, habis itu mau ngerjain tugas, males tugasnya nggak selesai. Nah jadi memang ketika dihadapkan dua pada pilihan yang sesuatu lebih menarik dibandingkan yang lain, wajar kan kalau anak lebih memilih pada sesuatu yang lebih menarik buat dia. Nah dalam hal ini psikologisnya adalah menurut saya membuat anak menyadari bahwa belajar itu bukan berarti tidak lebih penting daripada game dan nonton ya. Jadi kalau motivasi belajarnya itu dari lingkungan, artinya kita yang harus ayo kamu belajar, kerjain tugas, itu kadang-kadang ibu-ibu jadi capek ya Mbak ya. Kenapa? Karena kalau kita awasi dia fokus, tapi nggak kita awasi dia mulai balik lagi gitu ya. Banyak keluhan ibu-ibu, Bu saya khawatir, termasuk saya sendiri sebagai ibu ya, karena anak pegang HP untuk belajar, ini dia benar-benar lihat pelajaran atau di sela itu dia off cam, terus dia lari ke aplikasi lain, misalnya ke YouTube dan sebagainya. Nah, dalam hal ini menurut saya penting sekali yang dikatakan Dr. Amel untuk menjalin komunikasi itu untuk apa? Untuk menumbuhkan motivasi internal ya. Jadi kesadaran di dalam diri anak bahwa belajar itu bukan untuk ibu, bukan untuk ayah, bukan untuk bu guru karena takut nanti ditanya gitu, tapi untuk diri saya sendiri. Jadi dan tentu saja itu harus dibangun dengan komunikasi. Nah komunikasi ini kadang kalau dibangun pada saat anak belajar, jadi misalnya anaknya belajar, kita lihat dia nggak fokus, terus kita langsung kan kalau ibu-ibu tuh langsung modenya mode ceramah, jadi langsung on gitu ya, kamu ini bla bla bla. Nah itu biasanya nggak masuk, anak reject. Kenapa? Itu bertentangan sekali gitu. Nah jadi mungkin pada saat itu lebih baik kalau memang memungkinkan untuk didampingi dulu gitu. Artinya pada situasi itu dia butuh
lingkungan untuk memotivasi dan menguatkan. Namun yang lebih penting menurut saya untuk membangun kesadaran pada setting yang lain, pada saat anak lagi happy, lagi makan, lagi nonton bersama keluarga. Nah itu komunikasinya dibuka gitu. Jadi kenapa sih kamu kalau ngerjain tugas suka nggak fokus? Jadi kita coba untuk explore dulu perasaannya. Ya abis aku sebel, tugasnya banyak banget. Aku udah seharian ngerjain tugas, kapan aku main game, kapan aku nonton gitu. Jadi diterima dulu perasaannya seperti apa. Oh iya ya, kayaknya Bunda paham, capek banget ya gitu. Nah, jadi artinya kita coba untuk berempati dulu sehingga ketika anak merasa kita memahami perasaannya, apa yang kita sampaikan akan lebih mudah dia terima. Jadi kita tidak berhadap-hadapan sebagai apa ya, ada Beauty and the Beast seolah-olah Iya, betul. saya kayaknya sama Bunda salah terus gitu ya. Kemudian Bunda kayaknya tidak memahami bahwa saya juga sebel nih, kenapa nggak sekolah-sekolah tapi tugasnya malah lebih banyak gitu. Jadi saya rasa seperti itu sih Mbak Ika. Baik, Ibu Eka, terima kasih. Kak Trisna? Iya, Mbak. Jadi penjelasan dari Dokter Amal dan Bu Eka mungkin sudah sangat jelas gitu kan, sangat merangkum. Cuman mungkin saya mau berbagi sedikit tentang pengalaman. Jadi ini semester saya praktek gitu dan kasus yang saya temukan memang kebetulan kasusnya tentang anak itu mengalami keluhan orang tua itu gangguan konsentrasi anak gitu. Jadi orang tua mengeluh kenapa ya anak saya itu lebih memilih main game sepanjang hari dibanding ngerjain tugas. Asalkan ini anak di kasus yang saya dapatkan ini kelas 4 SD gitu. Nah, setelah dideketin gitu anaknya, justru anaknya itu dia mengasosiasikan bahwa belajar itu merupakan sesuatu yang membosankan gitu. Nah, seperti yang sudah disinggung Bu Eka tadi juga, jadi orang tua memang harus memahamkan anak gitu bahwa belajar itu sebenarnya bukan tidak melulu membosankan gitu. Mungkin kita bisa ganti dengan media-media yang lebih kreatif. Misalnya kayak saya kemarin ketika pertemuan pertama dengan anak gitu, untuk menguji kemampuan berhitung gitu, saya gunakan permainan yang dia suka gitu, kayak apa nih yang kamu punya gitu, misalnya kayak kelereng. Nah dia punya kelereng, nah di situ saya menguji untuk perkaliannya gitu, kemampuan perkaliannya. Nah di situ justru berlangsung beberapa jam, bahkan sekitar 3 jam gitu bermain kelereng dengan si anak gitu. Jadi memang untuk mengatasi, karena ini kan fase anak-anak itu memang fase-fase bermain gitu. Jadi bagaimana kita bisa untuk membantu anak itu mengasosiasikan bahwa belajar itu tidak melulu sesuatu yang membosankan gitu. Mungkin dengan mengganti media-medianya dan lain-lainnya. Dan membuat anak mencintai belajar ini sebetulnya proses bertahun-tahun ya, nggak bisa sehari 2 hari tiba-tiba dia jadi suka membaca buku, tiba-tiba dia jadi suka belajar di depan laptopnya, apalagi kalau orang tuanya tidak memberikan contoh ya. Nah terus kita ujuk-ujuk pengen anak kita rajin belajar, sementara dia nggak pernah ngeliat kita baca buku, nggak pernah ngeliat kita kayak belajar gitu di laptop, justru lebih sibuk dengan sinetron. Nah itu akan semakin susah untuk kita memberikan pengertian kepada anak kita ya, ibu-ibu ya. Baik, saya jadi ingin tahu nih Bu Amel, Dokter Amel, kira-kira gender mempengaruhi tingkat konsentrasi anak nggak ya? Misalnya anak laki-laki tuh gampang sekali main ke sana lari-larian, tapi anak perempuan tuh lebih patuh, lebih itu. Secara medisnya itu ada pengaruh nggak, dokter? Ya memang dari penelitian yang dilakukan ya, prevalensi atau angka kekerapan kejadian beraktif dan dengan konsentrasi ini lebih banyak pada anak lelaki memang, Mbak Lia. Kalau begitu terutama ya. yang hiperaktif ya, kalau yang inatentif itu pada anak perempuan lebih banyak. Oke, memang temuannya begitu ya dokter ya. Oke. Iya, temuannya seperti itu. Baik, kalau begitu kita ke pertanyaan selanjutnya dari peserta webinar kali ini. Operator mohon dibuka sebentar. Oke, dari Ibu Derita Perhatian di Aceh. Terima kasih sudah bergabung jauh-jauh dari Aceh ini ya. Ibu Derita ini pengen bertanya, apakah gangguan konsentrasi pada anak ini bisa berlangsung lama sampai masuk nanti ke usia remaja awal? Dan untuk orang dewasa, apakah ada yang namanya gangguan konsentrasi dalam psikologi? Buat kita nih yang udah dewasa nih, kita malas juga lah melakukan sesuatu, tiba-tiba gampang terdistrak juga. Apakah itu masih gangguan konsentrasi nih istilahnya? Silakan Dokter Amel.
Ya, bisa kejadian seperti itu, Ibu Derita ya. Ini dari Aceh ini, Ibu, selamat bergabung. Apa? Itu memang ada yang sampai dewasa ngalamin, cuma nanti bedanya kan kalau orang tambah dewasa, apa ya, pemahaman kan makin baik tuh dibandingkan anak. Dengan perkembangan, dengan melalui menjalani proses kehidupan, mungkin rasa tanggung jawab tumbuh juga ya, sehingga bisa tidak terlalu kelihatan. Cuman ada satu hal ini dari salah satu waktu saya sekolah dulu ya, itu cenderung apa ya, cenderung impulsif. Jadi contoh gini nih, misalnya di tempat parkir, nih bapak ini kan ada sopir ya, tahu tukang parkir kan ada yang gimana ya istilahnya tuh ya. Nah si bapak ini langsung marah, bukan yang nyuruh sopir dia. Akhirnya dia mikir nih ketika kita lagi diskusi, jangan-jangan gue GPPH ya. Ingat lagi flashback ke belakang, ternyata benar ini bapak ini pernah ngalamin gitu waktu kecil yang seperti gejala yang kita bahas tadi. Kemudian ada juga teman sekolah saya itu udah kuliah ya, dan dia batasi sendiri, dia ngerasa nih kalau belajar di meja belajar itu kan ada buku, ada apa, itu sulit banget tuh fokus. Akhirnya dia bikin itu bagian tentang meja belajarnya, itu bagiannya dicat hitam, dindingnya cuma ada laptop atau buku di depan dia. Nah, itu barulah dia fokus mengerjakan. Itu memang ada terjadi, Bu Derita. Bisa sampai ke dewasa bisa. Cuman fenomena gejala tentu tidak persis sama dengan anak tadi. Tapi kalau ditelusur ke belakang, sepertinya mereka pernah ngalamin dulu gejala-gejala yang tadi telah kami sampaikan. Jadi bisa orang dewasa juga ada yang gangguan konsentrasi atau GPPH ini. Jadi ketika si anak kecil mungkin ada gangguan konsentrasi dan orang tuanya tidak aware, tidak waspada, kemudian dibiarkan begitu saja, umur terus bertambah, nanti dewasa tetap akan muncul ya hal itu ya. Ada, ya. Bisa tetap ada, cuman gejalanya tentu tidak sama kayak anak kita sebutkan tadi. Karena kita kan semakin bertambah umur, ya, kesadaran lebih tinggi, kematangan bertambah ya, sehingga kita agak bisa kontrol gitu loh. Tapi kadang-kadang bablas juga. Oke, baik. Itu nanti mempengaruhi ke psikologisnya juga ya, mungkin susah mengendalikan emosi, susah mengendalikan rasa marah, rasa sedih, takut dan sebagainya, dokter ya. Ya itu ya banyak seperti itu. Jadi itu sampai sampai jadi agak berangasan gitu ya. Tentu kalau lingkungan jadi ini bapak tukang marah deh kan gitu tuh kan kayaknya kurang asik juga. Oke, baik. Kita ke pertanyaan selanjutnya ya, Bapak dan Ibu. Ini dari Ibu Titin ya. Ibu Titin ini punya anak usia 10 tahun laki-laki. Nah, dia ini suka sekali mempermainkan apa yang ada di sekitarnya. Contohnya kalau di kursi, dia duduk di kursi, dia sering mempermainkan kursinya sampai patah. Apakah ini termasuk gangguan konsentrasi dan bagaimana cara mengatasi anak yang mempunyai kebiasaan seperti itu? Tapi untuk tugasnya dia tetap bisa menyelesaikan dengan baik. Ini kalau bahasa saya ini agak geratilan gitu loh orangnya. Semuanya dipegangin, semuanya dipotekin gitu. Nah, silakan mungkin ke Ibu Eka dulu ya. Ibu Eka silakan. Ya, jadi ini justru kalau konsentrasinya tidak masalah ya. Ini rasa ingin tahunya yang tinggi jangan-jangan nih. Usianya tadi 10 tahun ya. Nah, jadi gaya belajar setiap anak itu beda-beda ya. Nah, ini biasanya kembali ke sensori tadi, Bu. Jadi ada anak yang kalau misalnya menghafal itu dia nggak bisa diem gitu, justru dia harus bergerak, jadi maju mundur dia sambil menghafal, dia harus sambil jalan misalnya. Kita ingat waktu kita sekolah juga ya, kalau saya tipe yang kalau belajar itu harus dalam suasana yang tenang baru saya bisa konsen. Tapi ada orang yang dia bisa sambil nonton TV tapi pelajarannya juga masuk gitu. Anak saya begitu, Bu, saya khawatir kadang-kadang ini dia ngerti nggak ya ternyata nilai ujiannya bagus gitu. Nah, ini pada usia-usia awal sangat mempengaruhi biasanya kenapa banyak anak dikirim oleh guru misalnya ke sekolah karena gaya belajar yang tidak lazim ya. Jadi misalnya ada kecenderungan kok anaknya nggak bisa diam gitu, jangan-jangan dia punya masalah, apakah dia hiperaktif atau tidak mampu memusatkan perhatian. Tapi kok prestasinya tetap bagus gitu ya. Iya. Ibu kan itu ya. Kalau yang kita bahas tadi kan ada masalah dengan pemusatan perhatian, tapi juga tugasnya tidak tuntas gitu. Nah, kalau saya melihat ini cenderung lebih pada gaya belajar ya. Jadi kalau gaya belajar kita nggak bisa paksakan gitu. Tentu saja indikatornya tadi.
Jadi kalau misalnya tugasnya tuntas, nilainya bagus, tidak ada masalah secara akademik, tapi kalau kemudian perilakunya mengganggu, jadi misalnya ya kalau kursi dimainkan sampai patah, nah itu merusak ya. Tentu saja perilakunya bukan perilaku yang sesuai, adaptif, maka itu mungkin anak tetap harus dikasih tahu. Nah, jadi kenapa dia mau tek kursi sampai patah gitu? Biasanya dia butuh bergerak berarti. Nah, jadi mungkin aktivitas ini yang bisa dialihkan pada aktivitas lain, jadi di-replace ke aktivitas lain yang tidak merusak, tidak membahayakan, tapi membantu dia untuk fokus ya. Jadi kan ada orang yang belajar untuk fokus, dia ketuk-ketuk kepalanya. Iya, benar. Dia mau masukin apa yang dia belajar. Dia bukunya digini-giniin. Jadi unik-unik ya cara-cara belajar. Nah, itu kalau kita larang, kita pakai sudut pandang kita. Kenapa sih ini malah mengganggu gitu? Tapi buat dia itu penting. Nah, di sini menurut saya kita sebagai orang tua juga harus bijaksana ya. Jadi sejauh aktivitas yang dilakukan anak itu tidak tidak membahayakan, tidak merusak, itu mungkin kita juga harus toleransi. Meskipun anak juga tetap harus diajarkan, kenapa pada setting sosial mungkin di rumah bisa dimaklumi, tapi di sekolah kan nggak mungkin dia belajar tahun sambil jalan-jalan. Jadi memang harus dikondisikan dengan dibiasakan gitu. Jadi ada energi yang harus disalurkan dengan benar sebetulnya. Ya, gitu. Ya. Yang memang justru malah membantu mereka untuk bisa lebih fokus. Nah, kalau kita hambat, nanti dia justru mungkin malah akan terhambat ya kemampuan fokusnya gitu. Nah, jadi ini anak diajak untuk mengenali diri. Kenapa sih kamu harus melakukan sesuatu pada saat kamu belajar misalnya. Jadi apakah itu bisa digantikan dengan melakukan hal yang lain. Jadi kalau misalnya sekedar mengetuk-ngetuk kepala di sekolah pun kan mungkin nggak masalah ya, dia di kursi misalnya dia ketuk-ketuk kepala mungkin masih bisa diterima gurunya. Tapi kalau dia harus jalan mondar-mandir atau dia duduk di lantai kemudian muter-muter kursi atau dorong-dorong kursi, itu mungkin baik untuk dia tapi mengganggu teman-temannya. Nah, jadi anak juga harus diajarkan untuk berperilaku secara tepat sehingga efektif untuk membantu dia memusatkan perhatian, tapi juga tidak mengganggu baik dirinya maupun lingkungan. Saya rasa seperti itu ya, Mbak Lia. Baik, Ibu Eka, terima kasih. Dr. Amel, Ya. Ingin menambahkan jawaban untuk Ibu Titin? Ya, tambahkan sedikit. Karena memang cara belajar itu kan ada yang kinestetik, audio gitu ada ya. yang kinestetik gitu loh. Jadi ada orang yang mendengarkan saja atau yang disertai dengan mencatat. Ya. So, kalau dapat pasien ini sambil dia melang-melang gitu, Ibu Guru menjelaskan saya nggak dapat ketika ditanya. Benar. Makanya perlu banget seperti tadi Ibu Eka sampaikan, kita mesti tanya dulu dan pelajari dan pahami kondisi anak. Jadi jangan langsung menyimpulkan seperti itu. Oke, baik. Kak Trisna ingin memberikan tanggapan juga? Silakan. Terima kasih Mbak. Jadi mungkin saya menyimpulkan aja ya Mbak, karena penjelasan Bu Eka dan Dr. Amel sudah sangat merangkum gitu. Jadi mungkin seperti yang kata Bu Eka tadi, mungkin gaya belajar tidak bisa kita ubah, jadi mungkin energinya itu harus di-replace ke aktivitas lain. Jadi mungkin sarannya kayak tanyakan ke anak gitu, hobinya apa, yang aktivitas yang dia suka apa, sehingga nanti energinya itu bisa kita alihkan ke aktivitas yang dia suka yang lain gitu. Oke, baik. Kalau anak saya tuh dia kalau belajar tuh suka sambil ngemil gitu. Terus 15 menit dia baca buku, dia jalan lagi, keluar kamarnya sebentar, habis itu dia masuk lagi. Nah, itu masih wajar ya, Ibu ya? Masih wajar nggak tuh Bu Eka sama Bu Dr. Amel kalau gaya belajar seperti itu? Atau saya harus aware nih, kayaknya ada sesuatu nih sama anak saya gitu. Masih wajar nggak sih? Kaitannya mungkin Mbak Amel kan dengan hasil ya. Indikatornya hasilnya bagus nilainya gitu. Kalau nilainya bagus menurut saya nggak masalah ya. Artinya bagian dari variasi. Cuma anak juga harus diajarkan. Mungkin kalau di rumah kan belajar bisa ambil cemilan ya. Iya. Kalau di sekolah kan waktu istirahat itu terbatas. Gitu. Iya betul. Nah, persoalannya kadang-kadang suatu perilaku yang sudah terkondisi itu biasanya kan juga akan digunakan pada konteks yang berbeda. Jadi kalau di rumah situasi lain. Iya, ini karena pandemi belajar di rumah bisa begitu ya. Jadi kalau di sekolah dia butuh, saya kan udah terbiasa tiap 15 menit ngemil gitu. Sementara istirahat mungkin kan per 1 jam mungkin. Gitu. Nah, itu dia mungkin harus menyesuaikan diri lagi untuk itu. Nah, jadi konteksnya mungkin bukan hanya proses belajar
belajarnya, tapi juga adaptasi anak ya dalam berperilaku secara adaptif dalam berbagai situasi. Pemahaman-pemahaman ini yang harus kita berikan kepada anak ya. Oke, baik, kita ke pertanyaan selanjutnya. Ini dari Ibu Nadia. Tadi Dokter Amel membahas tentang cara melatih semua panca indera anak waktu bayi. Salah satunya mata, melihat anak itu waktu menyusui. Kemudian selain melatih mata, bagaimana cara melatih panca indera yang lain pada anak? Silakan Dokter Amel. Ini untuk Ibu Nadia. Ya, terima kasih Bu Nadia nih. Nebak nih, mudah-mudahan tepat. Kayaknya Bu Nadia ibu muda kali ya. Bisa jadi anak satu gitu ya. Jadi itu benar ya. Jadi saya memaknai makin ke sini itu bahwa peran seorang ibu itu adalah peran yang sangat krusial, sangat bagus. Tidak semua orang bisa dapat peran seperti itu. Dan ketika Anda memiliki anak, ketika menetei itu ya, dan ini kalau saya bilang sih pengasuhan ini jihad ya. Berat atau ringan kita tetap lakoni dengan baik, insya Allah hasilnya bagus. Jadi untuk terkait ke pertanyaan tadi, menatap anak, membelai sambil ngomong, sambil apa namanya ya, nyanyi juga bisa, ngaji juga bisa, salawatan gitu misalnya. Kemudian juga ini ketika Anda mau kontak sama anak, misalnya netain gitu ya, atau memberikan makan nasi, menyuapkan nasi atau makanan lah, itu diri kita nyamankan dulu. Misalnya kalau lagi lapar nih, makan dulu, biar ketika menyuapkan anak lebih fokus. Oh, diri kita nyamankan dulu gitu ya. Sehingga ketika kita mengasuh anak tadi kita lebih apa ya, lebih fokus, lebih leluasa, lebih bisa berkreasi ketika kontak sama anak. Jadi dengan memijit, nah ketika mandi nih, mungkin dengan dipijit dengan minyak tertentu tuh dipijit, nah terus ketika mandi dinyanyiin, di kepalanya ketika lagi mengeramas gitu ya. Kemudian lagi memakaikan pakaiannya, kemudian lagi netein, sebenarnya itu momen-momen yang bisa kita manfaatkan optimal untuk pengasuhan. Karena ketika apalagi ibu-ibu yang bekerja nih, kalau kan kita mesti membagi waktu ya. Nah, momen lain anak juga sibuk sekolah misalnya, makanya pas memandikan itu, menyuapkan, terus apa lagi tuh kita manfaatkan seoptimal mungkin. Jadi panca inderanya seperti itu ya, siapa tadi Bu Nadia Ibu ya. Nadia. Jadi gini, misalnya, jadi gini loh, ketika mau menetein itu kan kita habis mandi, jadi yang tercium oleh indera penciuman anak itu adalah suami, jangan nanti masih bau bawang, masih apa gitu loh misalnya. Jadi seperti itu dilakukan Bu Nadia, nanti insya Allah sama anak itu akan tersimpan, istilahnya lupa saya, tapi di memori awal banget itu tersimpan dengan baik. Kemudian dengan berjalannya waktu, blueprint apa gitu, saya lupa istilahnya persis. Berjalannya waktu, pengasuhan tetap kita lanjutkan konsisten dengan yang hangat tadi ya. Itu bagi anak sesuatu yang sangat apa ya, sangat menumbuh suburkan untuk kesehatan mentalnya. Seperti itu Ibu Nadia. Oke, baik. Semoga jawabannya sudah didapatkan oleh Ibu Nadia Patricia. Ini karena waktu kita terbatas ya, sekitar 60 menit untuk berdiskusi, untuk mendengarkan pemaparan dan juga jawaban dari para narasumber. Mungkin satu pertanyaan terakhir untuk Kak Trisna dulu. Kira-kira sebagai mahasiswa dari mahasiswa psikologi ya Kak Trisna ya, Magister Psikologi Universitas Sumatera Utara, ada program edukasi nggak yang dilakukan kepada masyarakat terkait dengan gangguan konsentrasi pada anak ini Kak Trisna? Jadi sebelumnya saya mau klarifikasi dulu mungkin Mbak. Jadi saya itu kuliahnya Magister Profesi Psikologi Klinis Anak. Oke, baik, kita perbaiki ya. Mungkin magister dengan profesi mungkin agak bedanya di kurikulum. Jadi nanti mungkin kalau dari segi pembelajaran kami itu nanti belajar intervensi, belajar tentang gangguan-gangguan pada anak itu yang dinamakan dengan psikopatologi. Nah, nanti juga ada buku petunjuk untuk parameter untuk mengukur gangguan anak tersebut, itu namanya DSM. Nah, kalau untuk edukasi di masyarakat sendiri mungkin saya mungkin juga kembali menyimpulkan penjelasan dari Dr. Amal dan Bu Eka tadi. Jadi untuk program edukasi itu sendiri sebenarnya kan sistem masyarakat terkecil itu keluarga. Jadi yang pertama itu mungkin kita harus melakukan edukasi ke keluarga sendiri gitu. Misalnya ketika
ketika misalnya kayak saya belum berkeluarga gitu. Jadi nanti mungkin diedukasi kakak yang sudah punya anak gitu. Nah, bagaimana untuk mengoptimalkan interaksi antara orang tua dan anak itu untuk meningkatkan konsentrasi anaknya, seperti yang kata Bu Amel tadi, kata Dokter Amel tadi bahwa ketika melakukan aktivitas dengan anak, kalau bisa dari orang tua sendiri jangan melakukan aktivitas yang lain gitu, lebih fokus ke anak. Terus seperti yang kata BK juga tadi, jadi sensitivitas orang tua memang sangat diperlukan gitu untuk mengetahui ini anak saya di tahap perkembangan mana, tugas-tugas perkembangannya seperti apa, karena setiap anak itu unik, nggak bisa gitu kita samain antara anak satu dengan anak yang lain. Jadi memang sensitivitas itu diperlukan gitu. Nah, kalau misalnya dari keluarga sendiri rasanya sudah kita edukasi gitu kan keluarga itu lingkup masyarakat terkecil. Nah, mungkin kita bisa tingkatkan lagi edukasinya dengan sharing-sharing tentang poster-poster tentang gangguan konsentrasi pada anak. Jadi gangguan anak yang dengan gangguan konsentrasi itu tidak melulu anak yang nakal gitu, anak yang tidak patuh orang tua, tapi memang mungkin itulah keadaan yang memang kita dari orang tua harus carikan solusi gitu. Nah, setelah itu mungkin kita bisa edukasi lagi dengan sering-sering mengadakan diskusi seperti webinar di pagi ini yang sangat menarik gitu, Mbak. Oke, baik. Itu Kak Trisna, terima kasih banyak. Kita ke Ibu Eka. Silakan closing statement-nya Ibu Eka untuk topik kita kali ini mengenal gangguan konsentrasi pada anak. Kalau kita bicara mengenai konsentrasi, semasa pandemi tentu keluhan tentang gangguan konsentrasi ini semakin banyak. Kenapa? Karena orang tua ternyata bersinggungan langsung dengan setting belajar anak yang selama ini terjadi di sekolah ya. Jadi mungkin selama ini anak tetap sekolah, di rumah itu dianggap belajarnya kan pelengkap ya. Jadi kalau anak agak nggak konsen, orang tua juga udah deh nggak apa-apa, toh dia sudah sekolah gitu. Tapi sekarang kan situasinya anak full di sekolah melakukan pembelajaran jarak jauh dan orang tua mengobservasi, melihat semua tingkah laku dan gerak-gerik anak. Di situ makanya kenapa muncul, oh ternyata anak saya nggak konsen dan sebagainya. Nah, dalam hal ini menurut saya kita harus sangat bijaksana sekali, penting untuk sensitif mengamati perilaku itu, apakah dia masih dalam batas normal, ataukah sudah bisa dikatakan sebagai sebuah gangguan. Kenapa? Karena terlalu panik, terlalu cepat panik untuk melihat bahwa anak tidak konsen itu juga sudah pasti sebuah gangguan, itu juga nggak bijaksana ya. Tapi kemudian terlalu lengah juga untuk mengatasnamakan anak-anak kan wajar lah nggak konsen, itu juga takutnya melenakan juga. Nah, jadi memang perlu sangat bijaksana dan pada sisi lain memahami anak sebagai individu yang unik itu juga tentu sangat penting sekali. Jadi kita tidak bisa bandingkan setiap anak terkait dengan tadi gaya belajar gitu ya, kemudian secara personal dia memang berbeda dengan anak lainnya, sehingga dalam batas-batas tertentu menanamkan bahwa anak harus beradaptasi dengan berbagai situasi secara tepat menjadi penting, tetapi memahami individualitas anak sebagai pribadi yang unik juga sangat penting gitu. Nah, dua hal itu tentu saja harus dipertemukan ya. Jadi bagaimana anak merasa tetap bisa mengekspresikan dirinya dalam belajar, tetap bisa fokus dengan gayanya secara personal, tapi juga tetap bisa diterima oleh lingkungan, itu menjadi penting. Terkait dengan pengasuhan dan aspek psikososial, jadi menurut saya peran orang tua dan lingkungan juga sangat besar di sini. Jadi kita tidak bisa selalu melihat permasalahan gangguan konsentrasi atau hambatan konsentrasi pada anak ini semata-mata masalah di dalam diri anak saja gitu. Jadi jangan-jangan kita juga menjadi bagian kenapa kemudian anak tidak bisa berkonsentrasi. Jadi bisa jadi penanaman aturan, pembiasaan, kemudian menciptakan iklim yang kondusif itu juga menjadi penting, sehingga bijaksana melihat permasalahan ini akan membantu kita bisa mengatasi persoalan gangguan konsentrasi pada anak ini dengan lebih bijaksana dan tepat. Saya rasa itu Mbak Lia. Oke, baik Ibu Eka. Sekarang saya ingin ke Dr. Amel. Silakan Dr. Amel untuk closing statement dari dokter mengenai gangguan konsentrasi pada anak. Ya, terima kasih Mbak Lia. Intinya gini ya, untuk kita para orang tua, kenali dan pahami tahap perkembangan tahap perkembangan anak. Dengan demikian,
insya Allah kita bisa memilih sikap yang tepat dalam pengasuhan masing-masing anak. Karena tiap orang itu unik, jadi pendekatannya tidak bisa digeneralkan. Seperti itu aja saya bisa sampaikan, Mbak Lia. Baik. Kalau begitu, saya ingin berterima kasih kepada 3 orang narasumber kita kali ini di webinar Sumber Melawan Corona dengan topik mengenal gangguan konsentrasi pada anak. Terima kasih Dr. Amel yang sudah memberikan insight, memberikan pencerahan dan juga memberikan pemaparannya. Begitu juga dengan Ibu Eka Ervika, terima kasih banyak untuk masukan-masukannya, untuk ilmunya. Dan untuk Kak Trisna juga, terima kasih banyak sudah berbagi bersama kita ya di webinar Sumber Melawan Corona. Dan untuk Anda, Bapak Ibu yang ingin memanfaatkan layanan di SPH ini untuk masalah gangguan konsentrasi pada anak ini juga bisa datang ke Semen Padang Hospital ya, Dr. Amel ya, atau layanan psikiatri anak dan remaja lainnya bisa dimanfaatkan di Semen Padang Hospital. Terima kasih untuk semua peserta webinar hari ini, Bapak dan Ibu. Sebelum kita tutup, kita berfoto bersama. Nanti saya akan umumkan 3 orang yang mendapatkan merchandise dari Semen Padang Hospital yang sudah memberikan pertanyaannya. Kita berfoto dulu, silahkan dibuka video masing-masing ya, biar kelihatan nih dokumentasinya. Ini bukti otentik sudah ikut bergabung di webinar kali ini. Silahkan dulu dibuka dulu videonya, kita tunggu. Masih ada yang ingin membuka videonya? Ayo silahkan tunjukkan wajah cantiknya di akhir pekan. Ini sudah standby kan ya, udah pada mandi, udah pada dandan, oke. Oke, kita berfoto, operator bisa membantu ya. Masih ada yang ingin membuka video, silahkan kita tunggu. Baik, kalau begitu kita kasih senyum terbaiknya, kita akan berfoto bersama. Satu kali lagi operator, mungkin tadi ada yang tidak siap posisinya, kita foto lagi. 1, 2, 3. Oke, baik, terima kasih untuk Bapak dan Ibu peserta webinar Sumber Melawan Corona persembahan Yayasan Semen Padang Hospital, Klinik Semen Padang, dan juga Radio Klasi FM. Saya umumkan 3 orang yang mendapatkan merchandise dari Klasi FM. Ada Ibu Rati ya, selamat untuk Ibu Rati, juga untuk Ibu Derita Perhatian dan Ibu Titin. Karena merchandise-nya hanya 3, jadi mohon maaf untuk Ibu Nadia barangkali bisa mendapatkan merchandise di webinar di kesempatan webinar berikutnya ya. Tapi jangan patah semangat, jangan kecil hati. Pertanyaan yang Ibu berikan itu juga sudah menjadi masukan dan pelajaran buat kita semua peserta webinar hari ini. Baik, sekali lagi untuk Ibu Rati, Ibu Derita, dan juga Ibu Titin, kami mohon konfirmasi nomor handphone dan nomor WhatsApp-nya ke nomor WhatsApp Klasi FM, silahkan dikirimkan ya. Saya kasih nomornya untuk WhatsApp Klasi FM di 08 12 660 1034. Mohon mengirimkan nomor handphone atau nomor WhatsApp-nya ke situ. Saya ulangi lagi, bisa dibantu diketikkan juga oleh operator ya, di 08 12 660 1034. Operator bisa bantu nanti kirimkan di kolom chat. Saya ulangi 1 kali lagi, 08 12 660 1034. Untuk 3 orang yang beruntung akan mendapatkan merchandise eksklusif dan menarik dari Semen Padang Hospital. Sekali lagi ya, 0812 660 1034. Silahkan kirimkan nama, nomor handphone, dan keterangan webinar tanggal berapa, biar kita tahu Bapak dan Ibu mendapatkan merchandise untuk event apa, begitu ya. Baik, saya ingin ucapkan sekali lagi terima kasih untuk Dr. Amel. Dr. Amel, terima kasih sudah berbagi di weekend kali ini. Semoga sehat selalu, Dr. Amel. Ibu Eka juga terima kasih sudah jauh-jauh bergabung ke Klasi FM di Padang, berbagi. Semoga sehat selalu. Kak Trisna juga ya, terima kasih sudah jauh-jauh juga ke Padang. Anggap aja lagi pulang kampung, walaupun cuma suaranya aja, tapi secara fisik masih di sana, nggak apa-apa. Terima kasih Kak Trisna sudah bergabung di webinar kali ini. Kalau begitu saya Lia Priyanka menuntaskan webinar Sumber Melawan Corona. Sampai ketemu di lain kesempatan. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih Mbak wabarakatuh. Lia. Ya, Ibu Eka, terima kasih. Pamit ya. Ya, iya, Mbak, Dokter Amel, terima Mbak, kasih. Mbak. Nah, terima kasih. Sampai ketemu di lain kesempatan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.